Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, di pagi yang mulia ini marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, yang salah satunya adalah nikmat iman dan Islam. Jelas kita tahu bahwasanya nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang paling utama di antara dua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena Rasulullah SAW setiap beliau ingin berpidato, memberikan ilmu kepada para sahabat, pasti membacakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu meninggal dalam keadaan yang tidak muslim. Maka jelas dengan nikmat iman dan Islam ini kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syukur yang begitu besar. Dan juga marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau engkau bersyukur maka aku tambahkan nikmatku, dan jikalau engkau kufur maka sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Maka jelas agar nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak berkurang ataupun tidak diambil kembali, maka wajib kita bersyukur kepada Allah. Karena dengan rasa syukur itulah Allah akan menambahkan nikmat itu kembali. Dan juga dalam bersyukur tidaklah cukup kita mengucapkan Alhamdulillah, melainkan kita harus bersyukur dengan seluruh anggota badan kita. Dengan cara bagaimana kita bersyukur dengan anggota badan kita? Yaitu dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan jalan yang benar, yang telah menunjukkan jalan yang terang dari kegelapan, dari kejahilian yang terang beneran, yaitu dinul Islam. Sebagaimana firman Allah, inna dina indallahil Islam,
Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Bapak-bapak dan ibu sekalian, rahimani rahimakumullah. Pada hari Ahad pagi yang sangat sejuk ini, marilah kita bersama-sama merenungkan atas apa yang telah kita lakukan selama ini, dari kita memahami kehidupan sampai pada detik ini. Sudahkah kita merenungkan, bermuhasabah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwa. Dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita tentang pentingnya menjaga jiwa kita, menjaga diri kita sendiri. Karena dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pandangan yang mana kalau jiwa kita bersih, kalau jiwa kita suci, maka kita termasuk orang yang beruntung. Dan sebaliknya, apabila jiwa kita kotor, jiwa kita tidak bersih, maka sangat tidak beruntung. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, dalam dua ayat ini, dalam sebuah kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Jabir Al-Jazairi, terdapat ada dua petunjuk khusus bahwasanya yang mengajak kita untuk masuk surga ataupun untuk masuk neraka bukanlah orang lain, bukanlah tetangga kita, bukanlah saudara kita, bukan teman baik kita, tetapi diri kita sendiri. Yang memasukkan kita ke surga dan ke neraka bukanlah orang lain, tetapi kita sendiri. Maka jelas dalam ayat ini, sungguh beruntung, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Maka Syekh Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya menyebutkan ada bab khusus yang menjelaskan tentang etika terhadap diri sendiri. Etika terhadap diri sendiri. Mungkin kita sudah sering mendengar etika terhadap Allah, etika terhadap Rasulullah, etika terhadap Al-Quran, etika terhadap tetangga, etika terhadap sanak keluarga. Maka ada yang namanya etika terhadap diri sendiri, yang dalam bahasa Arabnya al-adabu ma'an nafsi, etika terhadap diri sendiri. Maka dalam kitab ini Syekh Jabir Al-Jazairi menjelaskan bahwasanya ada empat kiat agar kita bisa menjaga jiwa kita tetap bersih, sehingga kita akan termasuk menjadi orang-orang yang dalam surat Asy-Syams qad aflaha man zakkaha. Ada empat kiat yang harus kita laksanakan untuk menjaga jiwa kita tetap bersih. Kiat yang pertama adalah taubat, bertaubat. Kita tahu bahwasanya kita adalah manusia, yang mana manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Manusia pasti berbuat kesalahan. Maka Rasulullah SAW bersabda, kullu ibnu Adam khata', kullu ibnu Adam khata'. Seluruh anak cucu Adam pasti pernah berbuat salah.
Tidak ada pengecualian dalam hadis ini. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Artinya bahwasanya seluruh manusia dari Nabi Adam sampai saat ini, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Maka Rasulullah melanjutkan, kullu ibn Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Maka kiat kita yang pertama untuk menyucikan jiwa kita adalah bertaubat. Kalau seandainya kita berbuat salah kepada manusia, maka kita harus minta maaf kepada manusia sebelum kita beristighfar kepada Allah. Karena Allah tidak akan memaafkan sebelum orang yang kita buat masalah atau kita celakai atau kita buat permasalahan itu belum memaafkan kita, atau kita belum minta maaf kepada dia. Maka at-taubat adalah nomor satu. Dan dengan apa? Taubat bagaimana yang diterima Allah adalah taubatun nasuha, taubatan nasuha, taubat nasuha. Mungkin kita sering mendengar istilah-istilah tobat lombok, tobat sambel. Hari ini makan sambel kepedesan, koyone wis aku serangan sambel meneh. Sesuk ada pecel lelean, ada sambel, dihantam lagi sambelnya. Pedes, koyone ra gelem, kayaknya tidak mau. Tapi ning ngono sambel dibantai lagi. Maka seperti inilah tobat. Kadang-kadang manusia bertobat, kemudian besok melakukan kesalahan yang sama. Ini yang adalah satu kesalahan. Taubatun nasuha adalah taubat yang mana mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan itu selama-lamanya. Ini adalah taubatun nasuha. Kalau seandainya kita melakukan kesalahan lagi yang mana bukan kesalahan yang pertama, itu adalah kita manusia. Sudah ada dalam hadis ini, kullu adam khata'. Tetapi kalau manusia melakukan kesalahan yang sama, itu yang perlu dipertanyakan. Maka jelas kiat yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang melakukan kesalahan kepada Allah, maka beristighfarlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, kata Rasulullah. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku, Rasulullah mengatakan, bertobat dalam sehari 100 kali, minimal 100 kali. Sudah berapa kali kita sehari bertobat kepada Allah? Rasulullah mengajak, tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Rasulullah bertobat dalam sehari minimal 100 kali. Kalau jenengan pernah disebutkan atau diceritakan oleh para asatidz ustaz-ustaz yang lain tentang berapa kali para sahabat beristighfar, ada yang sehari itu sampai 10.000 kali beristighfar. Abu Hurairah beristighfar lebih dari berapa puluh ribu. Kita bandingkan dengan kita, hidup yang sudah jauh dari kenabian, jauh dari para sahabat, jauh dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, jauh sekali. Sudah berapa kali kita bertobat kepada Allah? Maka ini adalah anjuran yang pertama, kiat yang pertama untuk menyucikan jiwa kita. Yang pertama adalah bertaubat. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, karena istighfar tidak membayar. Coba kalau bayar, nggak bayar aja banyak yang tidak melakukannya, apalagi bayar. Mesti ramos yang ngelakoni belas. Maka beristighfarlah wahai bapak-bapak sekalian. Karena kita adalah manusia. Kadang-kadang kita mungkin gerak-gerik kita, ucapan kita rasa mojo, tapi menyakiti seseorang, menyakiti seseorang. Nah, dengan apa? Maka kita beristighfar kepada Allah. Dan kita, saya kira banyak waktu luang, baik bapak-bapak ataupun ibu sekalian, banyak sekali waktu luang yang mungkin bisa kita lakukan dengan beristighfar.
Ngulek, ibu-ibu mungkin sambil ngulek istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Bapak-bapak mungkin yang petani ataupun yang tukang batu ataupun yang pegawai sambil duduk nulis sambil istighfar. Dan jelas banyak sekali faedah istighfar di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW menyebutkan dengan memperbanyak istighfar Allah akan memudahkan bagi orang yang membaca istighfar kemudahan bagi kesalahan atau kesusahan mereka dan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Maka dengan bertobat ini jelas keuntungannya banyak sekali. Yang pertama akan menyucikan jiwa kita. Setiap ngerasa berbuat salah, astagfirullah, astagfirullah. Setiap apa yang kita lakukan mungkin tidak sesuai, kita beristighfar kepada Allah. Dan walaupun tidak berbuat sesuatu pun kita beristighfar kepada Allah. Untuk apa? Menyucikan jiwa kita. Untuk qad aflaha man zakkaha, agar kita beruntung karena jiwa kita selalu bersih. Ini adalah kiat yang pertama. Maka Bapak-bapak Ibu sekalian, mari kita selalu beristighfar kepada Allah, selalu meminta maaf kepada Allah, selalu meminta maaf kepada saudara-saudara kita kalau memang seandainya kita berbuat salah. Jangan sampai kita kena sindir, kena ancaman Rasulullah SAW dengan ancaman yang sangat bahaya. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak masuk surga barang siapa orang yang di dalam hatinya terdapat sekecil biji sawi dari kesombongan. Dengan kata lain adalah orang yang sombong bukan berarti orang yang pamer harta. Tidak, tetapi orang yang tidak mau minta maaf kepada saudaranya kalau ia berbuat salah, itu termasuk kesombongan. Maka Rasulullah mengancam la yadkhulul jannah, tidak masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya terdapat sekecil debu daripada kesombongan. Maka itu adalah kiat yang pertama, kita bertobat. Kiat yang kedua adalah sifat muraqabah. Muraqabah adalah sifat yang mana kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa membayangkan apabila ada seorang atasan menyuruh bawahannya sesuatu, diperintahkan kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu dan diawasi oleh atasannya. Kira-kira apa yang akan dilakukan bawahannya? Pasti ia akan melaksanakan apa yang diperintahkan atasannya dengan sempurna dan mungkin dilebih-lebihkan karena dilihat kan, kalau dikasih gaji tambahan, kalau seandainya dilebih-lebihkan, suruh bersihin ruang tamu, nah, ditambahi bersihin toiletnya. Itu manusia. Kalau dilihat oleh atasannya, dia akan berbuat seperti apa yang diperintahkan dan mungkin lebih. Maka sifat muraqabah ini juga sama intinya, yaitu selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jelas kita tidak akan pernah melaksanakan maksiat. Dan kalau seorang copet, pencuri, penjamret, begal itu punya rasa muraqabah, merasa diawasi Allah, maka dia tidak akan melaksanakan hal yang jelek. Karena apa? Kita bayangkan seorang copet naik bis, melihat mangsa tengah kiri depan belakang kanan, mau masuk bus, dia ingat Allah melihatnya. Allah melihatnya. Sekarang terjadi banyak kriminalitas karena mereka tidak mempunyai etika terhadap diri sendiri. Mereka sudah hilang etika terhadap diri sendirinya. Mereka sudah tidak mengindahkan, tidak memperhatikan dan tidak mengurusi dengan jiwa mereka. Dan ini perlu kita ketahui bahwasanya ini adalah sudah termasuk salah satu ciri sudah dekatnya hari kiamat.
nggak ngurusin, itu sudah banyak sekali hal tersebut. Maka dengan sifat muraqabah inilah kita menjaga jiwa kita agar tidak melakukan maksiat. Ada sebuah Amirul Mukminin radhiyallahu anhu ketika beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin, presidennya orang Islam sedunia waktu itu, beliau berjalan keluar kota bersama sahabatnya. Di jalan dia bertemu seorang hamba sahaya mengembala ratusan kambing. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada si pengembala, wahai pengembala, jualan kambingmu satu padaku. Si pengembala menjawab, wahai fulan, karena si pengembala nggak tahu kalau itu adalah Amirul Mukminin. Kambing ini bukanlah kambingku. Si pengembala mengatakan, kambing ini bukan kambingku. Kemudian Umar sambil iseng menggelitik, dia bilang saja pada yang punya kambing, kalau kambing itu akan serigala satu. Betapa kagetnya Umar radhiyallahu anhu ketika si pengembala menjawab, kalau seandainya saya bilang pada juragan saya kambingnya dimakan serigala satu, fa'ainallah, maka gimana kata si pengembala? Serentak saat itu juga Umar bin Khattab menangis. Bagaimana seorang hamba sahaya, seorang budak mengembala kambing itu dicolong wong 10 ekor saja gak akan ketahuan. Dia mengatakan, kalau seandainya saya jual 1 ekor kambing dan saya mengatakan pada juragan saya dimakan serigala satu, di mana Allah? Saat itu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung pergi balik ke kota mencari siapa pemilik budak itu. Ketemu, kemudian dibelilah budak tersebut dan dibebaskan si budak itu. Karena apa? Karena sifat muraqabah, sifat yang merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempunyai rasa itu, insya Allah kita tidak akan pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau maksiat ini, kita ingat Allah melihat kita. Kita mau berbuat sesuatu yang tidak diridhai manusia, tapi Allah melihat kita. Maka ini adalah kiat yang kedua untuk menjaga kita agar jiwa kita selalu bersih dan tidak terkotori. Kita mempunyai rasa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kiat yang kedua. Kiat yang ketiga adalah muhasabah. Ini juga termasuk penting. Yang ketiga ini adalah muhasabah, introspeksi diri. Bapak Ibu sekalian rahimankumullah. Ini juga berlaku seperti yang saya sebutkan tadi dalam hadis Rasulullah kullu ibn Adam khatha. Kita adalah manusia. Dan kita pasti pernah berbuat salah, disengaja ataupun tidak sengaja. Untuk menyucikan jiwa kita harus selalu muhasabah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-muslimu mir'atul li akhihi. Seorang muslim adalah kaca untuk saudaranya. Maksudnya apa? Kalau kita sebagai manusia, jelas Rasulullah mengatakan kullu ibn Adam khata', seluruh anak cucu Adam pasti pernah berbuat salah. Kalau kita bilang kita mengaca pada diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah menemukan kesalahan. Tetapi kita harus mengaca pada orang lain. Tanya temennya, saya salah apa? Dia akan cerita. Sakit tuh, sakit Pak. Kalau kita dinasihati teman kita tuh sakit rasanya. Tapi mau dia apa? Itu yang benar. Karena cermin kita bukanlah kita sendiri, tetapi orang lainlah cerminnya. Maka muhasabah ini adalah sangat penting, terutama kita sebagai bapak-bapak, ibu-ibu,
ataupun atasan, ini sangatlah penting. Sering sekali kita melihat dalam kisah rumah tangga, ayah, anak, dan ibu. Ayah biasanya, ini mohon maaf ini kalau nanti ada yang kena, kadang selalu merasa benar sendiri. Memang anak itu itu jenis anak. Kata bapak itu, anaknya sudah punya cucu itu tetap anak namanya, dan pikirannya juga tetap anak. Kadang-kadang orang tua menyalahkan anaknya aktsar minal luzum, lebih dari yang seharusnya tidak daripada itu. Sudah benar pun, ya itu tadi masih disalahkan. Maka sebetulnya ini adalah tidak benar. Karena jelas kita harus jawari gampang, nguwongke wong. Bahkan anak kita pun harus kita uwongke kadang-kadang. Kadang-kadang kita, yaitu tadi ancaman Rasulullah yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin sangat berlaku di sini dalam kiat yang ketiga muhasabah ini. Sering sekali kita egois, menyalahkan anak kita sampai anak kita terus nanti kadang-kadang ya moga-moga tidak terjadi. Karena saking seringnya disalahkan sehingga anak kita sudah tidak hormat lagi kepada orang tuanya. Dan jangan sampai ini terjadi pada kita semua. Karena apa? Karena anak adalah aset kita. Rasulullah sendiri mengatakan, "Idza mata ibnu Adam," jika mati anak Adam maka akan terputus inqata amaluhu, akan terputus semua amalan pahalanya sudah terputus. Illa thalatha, kecuali 3. Amal jariyah, ilmu yang berguna, dan anak yang soleh. Lah kalau anak kita diseneni, dionek-onek setiap hari, jutek nanti anak ini salah yo disalahke, bener yo disalahke, sampai moto aset jenengan hilang. Jane dino mungkin Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Sekarang seneni terus, dionek terus, akhirnya sudah tidak mau doain lagi, harus disalahke terus. Rangurusi ya anaknya. Jangan buruk, mau begitu, maka kita harus muhasabah, introspeksi diri bu. Begitu juga seorang suami kepada istrinya. Ngerti anaknya nomu akal, mesti boleh sih, mesti kue di sini. Padahal anak wong loro, Karena kacang itu tidak akan tinggalan jalannya. Buah tidak akan jatuh dari pohonnya. Kalau ada anak yang nakal terus tinggal introspeksi diri aja. Oh kayak aku biar tahu ini. Itu sudah jelas bu. Karena saya sendiri ketika santri saya curhat dan cerita banyak tentang orang tuanya, saya bilang begini, kamu anak orang tuamu, di dalam dirimu ada ibu dan bapakmu. Kamu lihat sekarang, yang baik ambillah, yang tidak baik buanglah. Begitu juga ketika orang tua datang curhat kepada saya dan mengatakan, saya kenapa seperti itu Ustaz? Kenapa nggak pernah mau dengerin saya? Saya tanya, loh Pak, kira-kira dulu yang nggak dengerin orang tua dengan apa ibunya? Diam. Karena itu kita perlu introspeksi diri, perlu muhasabah. Maka seorang suami apabila ada anak yang begitu, anggaplah itu adalah satu ujian, yang mana kita adalah manusia, beristighfarlah kita kepada Allah. Karena jelas itu pasti ada manusia ngawiti. Tidak mungkin anak yang dewek koyok gitu itu keluar sendiri, tidak mungkin ibu-ibu dan bapak sekalian. Mungkin saya termasuk muda di antara bapak-bapak sekalian, dan saya tahu jenengan pasti sudah mengetahuinya seperti itu. Maka marilah kita introspeksi. Kalau seandainya anak kita nakal, jangan salahkan istri kita. Atau mungkin bapak suami datang dari kerja, ibunya belum masak, belum ada makanan, udah lapar, maunya marah saja, jangan marah. Karena apa? Kita tidak tahu apa yang dilakukan seorang istri di rumah ketika suami tidak. Mungkin ngurusin rumah, apalagi punya anak kecil, itu sudah
Saya melihatnya dengan saya alhamdulillah baru punya anak 4 yang masih kecil-kecil ya. Walaupun saya alhamdulillah saya juga menghormati istri, punya anak pun per 3 tahun sekali, 2006, 9, 12, 15. Karena haulaini kamilain, menyusui 2 tahun komplit. Posisinya adalah seperti itu. Maka jelas kita harus selalu muhasabah, berintrospeksi diri Bapak-bapak sekalian. Dan kemudian seorang atasan pada bawahan juga demikian. Kadang-kadang selalu kita mengedepankan ego kita karena kita atasan. Bawahan salah, benar tetap salah. Jangan sampai. Karena kita perlu tahu bahwasanya apabila seorang anak, seorang ayah meminta maaf pada anaknya, maka insya Allah anak akan semakin hormat kepada orang tuanya. Semakin hormat. Karena mungkin ada sebagian dari ayah kalau punya pikiran mosok bapak aja sepuluh orang naik, dideket orang naik, salah. Kalau kita minta maaf pada anak kita, maka anak kita akan menjunjung kita. Begitu juga dengan suami pada istrinya. Apabila suami minta maaf pada istrinya, maka istri akan semakin tunduk kepada suaminya, semakin hormat, respect dengan suaminya. Dan juga seorang atasan meminta maaf pada bawahan, maka akan semakin loyal bawahannya. Maka perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam adabu ma'al jiran, di dalam bab etika terhadap tetangga, Rasulullah mengatakan, wa idza yaquluna qad asata faqad asata wa idza yaquluna qad ahsanta faqad ahsanta. Apabila tetanggamu bilang kamu itu orang yang jelek, maka sesungguhnya kamu adalah orang yang jelek. Dan apabila tetanggamu mengatakan bapak kayak wong yang apik, berarti kamu adalah orang yang bagus. Artinya apa? Kaca kita untuk berintrospeksi bukanlah diri kita, tapi melainkan tetangga-tetangga kita dan teman-teman dekat kita. Jangan kita berkaca dengan istri kita. Sudah ditekan, bu, ngomong apa lo? Aku gimana? Bagus nggak? Diancam disik baru tanya, bapak gimana? Ya baik pak, baik. Karena apa? Udah diancam. Tapi kalau sama tetangga, sama teman-teman yang dekat, pasti akan kita ada koreksi. Maka itulah pentingnya kita bermuhasabah. Untuk apa? Untuk menyucikan jiwa kita. Kiat yang terakhir, yang keempat adalah mujahadah, bersungguh-sungguh. Kita tahu bahwasanya musuh kita manusia bukanlah musuh utamanya, bukanlah syaitan, bukanlah iblis, tetapi hawa nafsu kita sendiri. Maka mujahadah artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk melawan hawa nafsu kita sendiri. Kita lihat bahwa dari sekalian, manusia dilahirkan mempunyai 2 kecenderungan, berbuat baik dan berbuat tidak baik. Kita lihat anak-anak kita yang masih kecil, mungkin yang masih baru bisa jalan, ataupun masih baru bisa pakai sendal, ataupun baru bisa makan. Lihat mereka, pasti pakai sendalnya pakai sendalnya kaki kiri dulu. Suka makannya, minumnya tangan kiri. Ini kalau kita tidak mengajari dari kecil, maka menjadi kebiasaan sampai dewasa nanti. Padahal jelas Rasulullah SAW menjelaskan, samillah kul biyaminik wa kul bimayalik. Sebelum makan bacalah bismillah, makan dengan tangan kananmu dan makanlah yang dekat dengan dirimu. Ini sudah jelas kita lihat dari anak-anak kecil kita. Pakai sendal kaki kiri dulu, pakai kaki yang bagus. Ini apa? Ini adalah penunjang agar anak kita kecenderungannya menjadi yang